Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesika Azahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Renaissance. Jadi, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Renaissance. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua ciri-ciri Renaissance, yang ketiga tokoh penting Renaissance, yang keempat penyebab Renaissance, yang kelima dampak Renaissance, yang keenam penutup. Pengertian Renaissance. Renaissance adalah periode dalam sejarah Eropa yang menandai kebangkitan kembali seni sastra, filsafat, dan ilmu pengetahuan dari abad ke-14 hingga abad ke-17. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti kelahiran kembali. Latar belakang dimulai di Italia dan menyebar ke seluruh Eropa. Periode ini terinspirasi oleh kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Kita akan membahas ciri-ciri Renaissance. Di sini ada beberapa ciri-ciri dari Renaissance, yaitu yang pertama humanisme, fokus pada potensi dan kemampuan manusia dengan menekankan pada pengembangan individu. Lalu yang kedua penemuan ilmu pengetahuan. Banyak penemuan ilmiah yang lahir pada masa ini, seperti heliocentrisme dan Copernicus. Lalu yang ketiga, seni yang realistis. Perkembangan dalam seni visual yang lebih realistis, penggunaan perspektif anatomi manusia dan cahaya bayang. Lalu berikutnya pengembangan sastra. Munculnya karya sastra dengan bahasa-bahasa lokal seperti karya-karya Shakespeare, Dante Alighieri, dan Petrarch. Selama Renaissance, banyak tokoh-tokoh hebat yang berkontribusi dalam berbagai bidang. Mari kita kenal beberapa di antaranya. Yang pertama ada Leonardo da Vinci, merupakan seniman, ilmuwan, dan penemu serbabisa. Yang kedua, Michelangelo, seniman yang dikenal dengan patung David dan lukisan langit-langit Kapel Sistina. Yang ketiga, Galileo Galilei, astronom dan fisikawan yang mendukung teori heliosentris atau matahari sebagai pusat tata surya dan menemukan berbagai hukum fisika. Lalu yang keempat ada Nikolaus, astronomi yang pertama kali mengajukan teori heliosentris secara detail. Lalu yang kelima ada William Shakespeare, penyair dan penulis drama Inggris yang karyanya sangat berpengaruh hingga saat ini. Lalu yang terakhir ada Donatello, pematung Italia yang dikenal dengan patung-patungnya yang realistis dan penuh ekspresi. Lalu, apa yang menyebabkan terjadinya Renaissance? Ada beberapa faktor penting yang berkontribusi. Salah satunya adalah satu, kontak dengan dunia Islam. Peradaban Islam membawa pengetahuan dan teknologi baru ke Eropa. Lalu yang kedua, pertumbuhan kota-kota, munculnya kelas menengah yang kaya dan berpendidikan. Lalu yang terakhir, penemuan cetak, memungkinkan penyebaran ide dengan lebih cepat. Renaissance meninggalkan warisan yang sangat besar bagi peradaban manusia. Perubahan pandangan dunia yang terjadi pada masa itu masih terasa hingga kini. Berikut ini dampak Renaissance. 1. Perubahan pandangan dunia. Manusia menjadi lebih rasional dan individualistis. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan membuka jalan bagi revolusi ilmiah. Lalu yang ketiga, lahirnya negara modern. Munculnya konsep negara bangsa. Demikianlah sekilas materi tentang Renaissance yang saya sampaikan. Semoga memberi gambaran yang lebih jelas tentang materi yang menarik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.